lambung sama gastritis ya, yang ada nyeri ulu hati di dalamnya. Nah, kalau GERD itu ada lagi yang khas. Biasanya tuh nyerinya itu lebih ke nyeri di dada ya. Nah, di antara kedua puting susu ya, di dada, di tulang dada ini ya, di antara di pertengahan tulang rusuk di sini ya, sini. Nah, itu merasa terbakar di sana misalnya. Sampai rasa Kemudian terbakar yang jadi iya, poinnya juga ya dok. kemudian misalnya malam, kalau malam ya kan kita tidur kan terlentang tuh, Mm-mm. baring. Nah, bisa reflux, terjadi Mm. reflux, aliran balik dari ini asam lambung itu naik ke kerongkongan Mm-mm. sampai kerasa di mulut, bisa jadi begitu ya. Salah satu gejala-gejalanya. Jadi Mm. hati-hati, dibedain, Mm-mm. dibedakan gejalanya dan paparkan memang secara spesifik kalau bisa gejalanya. Nah, karena kita dari gejala itu aja, dari keluhan pasien itu kita bisa langsung Mm-mm. mengarah ke salah satu penyakit ya. Nah, Untuk karakteristik nyerinya sendiri tuh hmm. biasanya bagaimana dok? Nah, Kalau ada khasnya masing-masing juga ya dok? ya, jadi untuk penyakit tertentu ada karakteristik yang tertentu juga. Mm-mm. Kalau memang masalahnya ini dari dispepsia misalnya, itu nyerinya emang seperti ditusuk ya, Mm. atau ya nyerinya tajam tapi Mm. ya bisa dibilang tertusuk lah ya. Ya, Mm. kalau kita bandingkan sama GERD itu nyerinya itu lebih rasa terbakar misalnya, Mm. ya rasa terbakar pada sebenarnya itu yang membuat rasa terbakar, sensasi terbakar itu karena adanya iritasi di esofagus Mm. atau Di kerongkongan sebenarnya ya, kerongkongan dan dia karena agak ke aliran atas balik. dikit, Mm. nggak terlalu di ulu hati sih, agak naik Mm. dikit nih di dada Mm. nih biasanya Mm. itu kalau GERD. Mm. Nah, itulah kalau GERD. Nah, kemudian pertemuan organ berikutnya itu usus halus tadi yang Mm. duodenum. Mm. Nah, kalau penyakit-penyakit di duodenum tuh bisa luka juga, bisa Mm. erosi juga, bisa tukak juga di duodenum itu ya. Kemudian bisa infeksi juga ya, infeksi ya, peradangan. Kemudian bisa si duodenumnya juga mengalami tumor-tumor atau tumor-tumor jinak atau tumor ganas juga. Nah, Mm. biasanya kalau di usus halus itu keluhannya lebih kepada nyeri ya, nyeri Mm. juga ya. Cuma ada yang khas di sini. Biasanya kalau pada penyakit-penyakit lambung, ketika kita merasakan nyeri, kemudian kita isi makanan, itu nyerinya berkurang. Mm. Biasanya begitu. Nah, sebaliknya kalau pada duodenum, kalau terjadi masalah di sana, biasanya nyerinya itu mulai terasa ketika kita setelah Setelah makan. makan baru mulai Nah, setelah terasa. diisi, ya Mm. gitu. Jadi itu khasnya di situ tuh, ya. Kalau masalahnya di usus halus Mm. atau duodenum tadi. Mm. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita berlanjut ke organ berikutnya itu tadi di sebelah duodenum itu ada pankreas Mm. namanya. Impress. Nah, pankreas ini satu kelenjar ya yang memproduksi Mm. hormon-hormon juga pada tubuh kita ya, yang berguna pada sistem pencernaan juga Mm. ya. Nah, kalau pankreas gimana nih, Dok? Ininya gejalanya ya nyeri ulu hati juga, Mm. bisa nyeri ulu hati tapi mungkin agak sedikit berbeda. Misalnya nyeri ulu hatinya lebih tajam misalnya. Mm. Intensitasnya itu sangat tajam ya, tajam, kemudian bisa menjalar juga ke punggung biasanya. Mm. Nah, bisa menjalar ke punggung ya. Kemudian bisa disertai mual muntah yang berat juga ya. Mual muntah yang berat, kalau memang disertai dengan infeksi bisa demam juga ya. Mm. Nah, biasanya pada masalah di pankreas ini nanti akan disertai dengan peningkatan enzim-enzim namanya Mm. ya. Kalau kita cek labor tuh ada enzim-enzim khusus yang meningkat. Mm. Nah, kalau si pankreas ini masalahnya udah parah biasanya, peradangan pankreas ini sudah parah, bisa sampai memar ya. Mm. Bisa sampai memar tuh di daerah ulu hati, Mm. memang bisa Baik. sampai memar. Ya, ada yang kita sebut dengan Callen sign namanya. Nah, itu tuh beberapa perbedaan-perbedaan gejala dari pankreatitis di samping nyeri ulu hati tadi. Ya. Kemudian kita lanjut ke organ berikutnya, ini sistem liver ya, hati dan biliar atau empedu. Nah, bisa nyeri ulu hati juga Mm. karena emang tadi berdekatan kan. Karena berdekatan Ya. letaknya dok. Nah, tapi bedanya apa, Dok? Bedanya biasanya kalau memang sih di ulu hati, tapi mungkin agak ke kanan biasanya. Mm. Mm. Nah, agak kanan karena memang letaknya juga di kanan sebenarnya, lebih ke kanan. Nah, itu yang paling sering ya kalau ulu hati ya mungkin juga dari sistem empedu ya. Empedu itu penyakitnya kan cukup banyak juga. Bisa jadi Iya. peradangan kandung empedu, peradangan saluran empedu dan infeksi ya. Bisa disertai dengan infeksi, bisa tumor juga. Bisa tumor dan juga peradangan di livernya sendiri. Nah, bedanya gimana, Dok? Nah,
biasanya karena si sistem empedu tadi berhubungan dengan ada hubungannya ya, ada saluran yang berhubungan ke duodenum atau usus halus tadi. Mm-mm. Nah, bisa juga disertai dengan nyeri di bagian perut atas setelah makan. Bisa Mm-mm. ya. Karena ada hubungannya tadi itu ya. Iya, karena ada hubungan. Kemudian memang nyerinya itu memang lebih sedikit ke kanan Mm-mm. biasanya, sedikit ke kanan. Nah, biasanya kalau kita periksa ke dokter itu Di eh, sebelah di kanan. sebelah kanan ini dia memang diraba. Kemudian dia kalau kita tarik nafas atau batuk ya, itu nyerinya memang biasanya Mm-mm. lebih terasa. Mm. Nah, bisa jadi juga eh, karena si empedu ini salurannya tersumbat misalnya ada peradangan di Mm. sana bisa disertai dengan kuning misalnya Mm. ya, kuning ya, Oke. mata jadi kuning, Kulit menjadi kuning. ya tubuh bisa jadi kuning ya. Mm-mm. Nah, dan nyerinya memang agak sedikit ke kanan karena memang posisi si organnya di kanan dari lambung ya, tapi emang berdekatan. Kemudian yang terakhir itu ada jantung juga Mm. yang berdekatan dengan lambung ya, di atas lambung. Nah, kalau jantung, saya juga beberapa pasien juga sering ketemui memang memang khas banget seperti nyeri ulu hatinya Mm-mm. dispepsia misalnya. Mm-mm. Tapi pas ditanya, Pak, nyerinya bagaimana? Ciri-cirinya, apakah ditusuk-tusuk misalnya, ya, Mm-mm. atau seperti terhimpit beban berat misalnya. Mm-mm. Nah, di situ tuh kekhasannya kalau masalahnya dari jantung misalnya kalau serangan jantung. Itu nyeri itu emang di sedikit ke kiri dari dada ya, Mm-mm. berdekatan dengan ulu hati ya, ke atas dikit ke kiri dikit, itu biasanya di situ. Atau memang seperti di daerah nyerinya GERD tadi di Mm-mm. antara kedua puting susu ya, Mm-mm. di tengah. Nah, nyerinya itu lebih seperti terhimpit beban Mm-mm. berat, seperti dicengkram gitu ya. Mm-mm. Nah, jantungnya. Nah, biasanya juga nanti akan disertai dengan gangguan-gangguan sirkulasi darah Mm-mm. juga. Misalnya tekanan darahnya turun, misalnya nadinya turun, atau terjadi gangguan irama juga, Mm-mm. ya. Nah, gangguan irama jantung juga bisa membuat nyeri, Mm-mm. nyeri di dada dan ulu hati dan Mm-mm. sekitarnya, ya. Jadi eh, cara bedanya gimana? Ya tadi itu, ya. Nyerinya itu lebih kalau kita rasain betul tuh nyerinya mungkin agak lebih ke dada ya, agak Mm-mm. naik ke dada dikit, ya. Kemudian seperti dicengkram atau dihimpit beban berat. Mm-mm. Nah, begitu. Jadi itu sekilas mengenai nyeri di daerah ulu Mm-mm. hati ya, Dokter Michi. Mm-mm. Nah, yang mau saya tekankan di sini, nah, Mm-mm. yang mau kita tekankan di sini, kenalilah ya, Mm-mm. kenalilah atau perhatiin benar gejala yang kamu rasakan Mm-mm. ya. Perhatikan betul ya, apakah lebih ke arah mual, apakah lebih nyeri seperti ditusuk, apakah nyeri seperti dihimpit beban berat, Mm-mm. ya kan? Atau nyerinya bisa menjalar dok sampai ke belakang dok Mm-mm. dan sangat sakit atau sangat tajam misalnya. Mm. Ya. Kemudian pesan yang kedua itu jangan menghakimi diri sendiri. Mm. Nah, Self gitu. diagnose ya dok. Ya, jangan sampai kita self diagnosing ya, Mm-mm. karena jangan dianggap sepele juga. Mm-mm. Jadi dengan berkat bantuan Google semata, Mm-mm. ya, Google semata, kemudian dengan bantuan toko obat atau obat apotek misalnya, akhirnya Mm-mm. kita beli obat sendiri. Nah, itu jangan ya, karena memang banyak spektrum spektrum Mm-mm. penyakit yang berasal dari keluhan nyeri ulu hati. Mm-mm. Ya, jangan self diagnosing Mm. dan jangan mengobati diri sendiri Mm. tanpa mengkonsultasikannya kepada yang ahli. Karena penanganannya pun beda-beda juga nanti ya dok. Iya, jadi penyakitnya berbeda, obatnya juga beda, ya. Mm. Jadi ya kalau mentang-mentang nyeri ulu hati, oh nih mah nih udah obatnya itu aja kan. Ternyata nanti Mm-mm. efek samping dari obat mah itu juga banyak Mm-mm. sebenarnya, ya. Oke. Kemudian ya yang terakhir yang paling penting ya konsultasikanlah penyakit Anda kepada yang ahli, ya. Mm. Kepada yang berwajib. Yang berwajibnya Kepada di yang sini berwajib. Dokter. dokter, ya, khususnya dokter. Mm. Oke. Oke. Gitu kira-kira Dokter Michi. Baik. Terima kasih dok. Mungkin itu sudah cukup jelas sekali ya dijelaskan oleh Dokter Rashid itu Ya, pembahasan kita hari ini mengenai nyeri ulu hati. Jadi ya. kesimpulannya juga ternyata walaupun gejala yang awalnya itu simple satu, itu ternyata dia banyak di belakangnya ya dok dan berbeda-beda semuanya. Iya.
Dan faktor risiko dan penanganannya pun akan berbeda-beda Akan nanti ya, Dok? berbeda-beda. Jadi jangan anggap remeh, Mhm, ya, jangan anggap remeh nyeri ulu hati. mhm. Kemudian jangan main hakim sendiri, ya. Konsultasikanlah kepada yang ahli. Ya, Nah, itu tuh pesannya. Ya. oke, Oke. Dok. Terima kasih banyak, Dok. Jadi ini untuk Sama-sama. sahabat Hermina sekalian nih, take home message dari Dokter Rashid itu yang pertama, kenalilah gejala nyeri di sekitar ulu hati karena banyak sekali organ-organ di dalam perut kita ini ya, Dok, ya. Iya, Heeh. khususnya di daerah ulu Khususnya di hati. daerah ulu hati yang masing-masing akan berbeda nanti penanganannya. Ya. Penyakit berbeda, berbeda pula penanganannya. Dan jangan main hakim sendiri dan konsultasikanlah ke dokter mengenai penyakit Anda. Konsultasikanlah ke dokter mengenai penyakit Anda dan ke rumah sakit kesayangan Anda, dalam hal ini khususnya Rumah Sakit Hermina Padang. Oke, Nah, baik. mungkin ada lagi, Dok, tambahannya sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini? Kayaknya udah cukup ya, Dokter Minci Iya, ya. Jadi take home message-nya juga tadi mhm, sudah saya sampaikan yang 3 mhm, tadi, mhm. ya. Mudah-mudahan sahabat Hermina sehat-sehat sehat Amin. selalu, ya, sehat selalu dan segera periksakan kesehatan Anda ke ahlinya. Gitu aja. Oke, terima kasih Dokter Rashid, terima kasih Sama-sama. kepada sahabat Hermina semua, semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan Anda dan konsultasikan penyakit ke ahlinya. Baik, terima kasih, selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.